Berikutnya pemirsa, wanita di Cirebon, Jawa Barat menjadi tersangka kasus korupsi setelah melaporkan atasannya yang diduga melakukan korupsi dana desa. Seorang wanita kecewa dengan tindakan pihak Polres Cirebon Kota yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kota Cirebon, Jawa Barat. Padahal Nur Hayatilah yang melaporkan adanya dugaan korupsi dana desa tersebut. Video ini kemudian menjadi viral di media sosial dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lukman Nur Hakim kecewa dengan tindakan Kejari karena seharusnya Nur Hayati dilindungi karena telah melaporkan tindak pidana korupsi. Badan Permusyawaratan Desa dan kuasa hukum akan segera melakukan pendampingan kepada Nur Hayati. Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, yaitu AKBP Fahri Siregar, mengklaim penetapan tersangka didasari oleh petunjuk Kejaksaan Negeri. Tindakan Nur Hayati sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu disangkakan telah melawan hukum. Ketika menerima surat dari Bu Nur Hayati, laporannya Pemirsa, kita akan mencari tahu sebenarnya bagaimana duduk permasalahannya. Bagaimana awalnya Ibu Nur Hayati ini melaporkan, kemudian jadi dilaporkan. Nah, ini kita akan langsung saja mendengarkan cerita dari Bapak Lukman Nur Hakim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Citemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Lukman. Selamat malam Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Lukman, apakah kemudian mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian apa yang menjadi dasarnya sehingga menetapkan Ibu Nur Hayati ini sebagai pelaku korupsi, Pak? Saya sendiri secara Badan Permusyawaratan Desa ini bingung. Karena selama ini Bu Nur Hayati ini proaktif untuk membongkar kasus terjadinya korupsi Desa Citemu. Pertama-tama itu Bu Nur Hayati itu melaporkannya ke saya pada tahun 2019 bahwa terjadi penyimpangan dana desa. Saya tegur ke kubu juga, itu sama lagi perbuatannya, terulang lagi Bu Nur Hayati melaporkan kembali ke saya bahwa semakin parah dengan kelakuannya Pak Puu Supriyadi. Akhirnya saya memutuskan dengan laporannya Bu Nur Hayati ini, didasarkan keterangannya Bu Nur Hayati, saya rahasiakan nama Bu Nur Hayati ini dari pihak manapun, karena untuk keselamatannya Bu Nur Hayati. Saya laporkan ke Polres, yaitu Tipikor, dengan nama lembaga kami, yaitu BPD. Nah, dari situlah Bu Nur Hayati saya dampingin terus untuk kesaksiannya, untuk membongkar semua, jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun. Tapi di akhir tahun 2021, bulan Desember tanggal 2, Bu Nur Hayati dapat surat dari Polres bahwa ditetapkan jadi tersangka. Saya kaget. Loh, kok bisa begini? Seorang saksi yang bisa membongkar kasus atau seorang yang melaporkan kok bisa jadi tersangka? Waduh, ini bahaya ini. Jangan-jangan buat mematikan kasus korupsi ini. Jadi orang nanti jadi perangkat desa, ini takut akibatnya untuk melaporkan kalau seandainya kepala desa itu kelakuannya ugal-ugalan. Jangan-jangan. Akhirnya saya lah sounding ke kepolisian, sounding ke kejaksaan. Ini gimana Pak? Kok jadi begini katanya? Udahlah katanya ikutin aja. Ya nggak bisa, orang nggak salah suruh ngaku, saya bilang. Sampai gimana pun, kemungkinan Bu Nur Hayati akan nggak terima, saya bilang. Itu sebetulnya, Mbak. Baik, sebenarnya yang dilaporkan ini Pak, siapa Pak? Siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana korupsi menurut laporan yang Bu Nur Hayati lakukan? Itu yang dilakukan oleh Pak Puu Supriyadi itu, Pak, yang dilaporkan itu. Bahwa dana desa diambil sama Pak Puu Supriyadi. Tanpa istilahnya bangunan banyak yang tidak dilaksanakan, pemberdayaan juga banyak yang nggak dikasihkan ke masyarakat, anak yatim juga tidak digelar. Jadi ini banyak sekali lah. Udah emang kalau
dikategorikan ya bukan korupsi lagi, bisa dibilang ini perampokan uang APB, uang Baik. dana desa. Dan statusnya sekarang dari kepala desa ini juga ditetapkan sebagai tersangka ya Pak? Iya, sudah. Jadi dalam Itu kasus ini total ke- ada berapa orang Pak yang ditetapkan sebagai tersangka? satu orang itu kepala desa Citemungan yang sekarang ini kok menyusul Ibu Nur Hayati yang tersangkanya juga. Baik, apakah kemudian dari keterangan polisi Bu Nur Hayati ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap juga ikut terlibat dan membantu adanya korupsi ini, begitu Pak? Pihak polisi betul, itu disangkakan dengan pasal 55. Itu ikut serta membantu. Dan itu juga saya sempat protes. Saya bilang, kenapa kena pasal 55 membantunya bidang apa? Itu kan Bu Nur Hayati sudah kerja dengan tupoksinya, saya bilang. Dia kan Baik. seorang bendahara, tugasnya itu untuk mencairkan dana desa yang sudah ada di rekening desa. Terus apa yang membantunya, kan gitu. Nah Terakhir ini Pak, kan diminta. Ya, gimana? terakhir mungkin Pak Lukman Hakim, apakah masih terus berlanjut adanya upaya bantuan hukum kepada Bu Nur Hayati ini hingga saat ini? Masih berlanjut. Baik Saya Pak. mohon ke pihak yang berwajib juga istilahnya kita ini berilah transparansi hukum ini, jangan sampai tumpul di bawah. Baik Pak Lukman Hakim, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan duduk perkaranya kepada kami. Semoga juga ada kejelasan dan keadilan mengenai peristiwa ini. Sekali lagi terima kasih Pak Lukman Hakim.